Oke, welcome back kembali ke dalam bahasan kita tentang pemrograman Python untuk Excel. Pada video course ini kita akan mengupas salah satu prinsip dasar dari pemrograman yaitu variabel. Jadi pada dasarnya ketika kita bekerja dengan sebuah pemrograman, maka kita mengolah data. Data itu bermacam-macam, bisa teks, bisa angka itu bisa angka bulat maupun angka pecahan, dan ada banyak sekali data lain yang bisa kita olah, misalnya data tanggal, atau data yang berbentuk serial. Nah, kita akan bekerja dengan menggunakan data primitif. Yang disebut dengan data primitif adalah data teks atau angka yang kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Misalnya, kita punya nama seperti ini. Katakanlah Johnny. Dan nama seperti ini tidak berarti banyak kalau kita tidak letakkan di dalam sebuah variabel. Anda hanya bisa mencetaknya dengan menggunakan fungsi print. Dalam hal ini, setiap kali kita menjalankan kode program, maka akan tercetak Johnny. Bagaimana kalau kita ingin ganti? Maka kita harus menggantinya, misalnya menjadi Eddie. Nah, dalam hal ini, kita harus menggantinya berulang kali. Maka akan lebih gampang kalau kita membuat sebuah variabel, misalnya katakanlah A sama dengan Eddie. Sehingga kita cukup mengetik print A, di mana A adalah Eddie. Nah, A ini adalah variabel, dan Eddie ini adalah datanya. Dalam hal ini, data Eddie berbentuk teks atau string. Mengapa demikian? Karena kita update menggunakan tanda kutip ganda. Selain data berbentuk teks, Anda juga bisa menggunakan data berbentuk angka. Sebagai contoh, kita buat variabel namanya B, misalnya 10. Kalau ingin kita cetak, maka kita cukup menulis print dan kemudian kita letakkan nama variabel B di dalam tanda kurung. Coba kita akan jalankan kode program ini. Kita ketik Python sandbag.py. Maka halo dunia akan ditampilkan. Halo dunia ini tidak disimpan dalam variabel, tetapi ditulis langsung. Cara penulisan seperti ini disebut dengan istilah literal atau ditulis secara langsung. Kemudian A sama dengan Eddie itu artinya data teks disimpan dalam variabel A. Kemudian pada baris ketiga, 10 disimpan ke dalam variabel B. Lantas, isi dari variabel A dicetak menggunakan perintah print atau menggunakan fungsi print. Dan pada baris kelima, isi dari variabel B akan dicetak menggunakan fungsi print. Maka hasilnya adalah halo dunia, Eddie, dan 10. Ini adalah sebuah variabel. Kalau kita menggunakan MS Excel, Anda lihat di sini ada A1, B1, Anda lihat di sini, di dalam kotak name box, kemudian ada A2 dan B2. Kalau kita klik pada sel A1 dan kita ketik misalnya namanya Johnny, maka kita bisa memahaminya sebagai variabel A1 sama dengan Johnny. Kalau kita klik pada A2 dan kita isi dengan angka 10, maka kita bisa memahaminya bahwa A2 sama dengan 10. Perhatikan bahwa kalau kita mengisi teks pada MS Excel, teks itu akan diletakkan rata kiri. Sedangkan kalau angka itu rata kanan. Ini untuk membedakan mana yang teks atau string dan mana yang numerik atau angka. Di dalam Python, perbedaannya adalah apabila menggunakan teks, maka di-update menggunakan tanda kutip. Sedangkan kalau angka, tidak perlu di-update tanda kutip. Maka dengan pemahaman MS Excel, kita bisa tulis A1 seperti ini, dan kemudian A2. Dan kemudian pada nama variabel, kita ganti menjadi A1 dan A2. Nanti hasilnya sama. Kita ketik Python sandbag.py dan hasilnya sama persis. Begitu pula pada MS Excel, kita bisa menampilkan nilai di dalam A1 dan A2. Misalnya kita klik pada sel seperti ini. Kemudian kita tampilkan, kalau menggunakan MS Excel, kita tulisnya seperti ini, sama dengan A1. Maka muncul Johnny. Kemudian sama dengan
A2, lantas muncul 10. Jadi pada penulisan MS Excel, sama dengan A1, itu identik dengan kalau kita menggunakan Python, print A1. Dan kemudian ada juga print A2. Bagaimana kalau kita bekerja dengan angka pecahan? Kalau angka pecahan, kita bisa menggunakan koma. Karena kode program ini ditulis menggunakan format dunia barat, maka koma harus kita ganti menjadi titik. Misalnya 10.5, yang dalam pengertian kita adalah 10,5. Maka untuk ditampilkan, kita ketik print A3. Lantas bisa kita jalankan Python sendback.py, maka akan muncul 10,5. Ini adalah angka pecahan. Dalam MS Excel, kita juga bisa mengetik 10,5. Tetapi perhatikan bahwa kalau kita menggunakan Excel, mungkin menggunakan titik, mungkin menggunakan koma, tergantung setting Anda. Apabila angka diletakkan di kiri seperti ini, maka diasumsikan cara kita menulis angka akan dianggap teks. Maka ini akan dianggap teks, karena kita menggunakan titik. Bagaimana kalau kita ganti menjadi koma seperti ini? Maka akan menjadi angka desimal 10,5. Sekali lagi, titik dan koma pada MS Excel itu tergantung konfigurasi Anda. Kalau Anda menggunakan konfigurasi internasional, maka gunakan titik. Nah, ini adalah pemahaman sederhana tentang apa itu variabel. Nanti kita akan bekerja bagaimana cara nilai-nilai di dalam variabel itu akan diolah.